Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Yang Ghafur Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan berbagai nikmat iman dan Islam lainnya, teman-teman. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curah pada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada pagi hari ini kita kembali akan mempelajari bagaimana perjuangan wali Allah, yaitu Sunan Derajat, di dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Sunan Derajat dikenal juga sebagai wali Allah yang menyebarkan agama Islam dengan aksi sosialnya. Sunan Derajat atau memiliki nama asli Raden Qasim itu merupakan putra dari salah seorang wali Songo pada abad ke-14 Masehi. Nah, Sunan Derajat lahir di Apel Denta, Surabaya pada tahun 1470 Masehi dengan nama aslinya yaitu Raden Qasim. Nah, beliau merupakan putra termuda atau putra terakhir dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Ia merupakan adik dari Raden Maulana Makhlum Ibrahim atau juga dikenal dengan Sunan Bonang. Ya, kita sudah pernah mempelajari Sunan Bonang di pertemuan sebelumnya. Nah, Raden Qasim itu meninggal pada tahun 1522 Masehi di daerah Paciran, Lamongan. Siapa yang orang Lamongan di sini? Nah, atau ada yang pernah ke Lamongan? Nah, pastinya kalau pernah ke sana jangan lupa mampir ke makamnya Sunan Derajat ya. Nah, Sunan Derajat ini memiliki prinsip ya di dalam berdakwahnya, yaitu prinsip Pepali Pitu atau bahasa Indonesianya 7 dasar ajaran. Jadi selain Sunan Derajat menyebarkan agama Islam itu melalui seni dan budaya, dia juga punya 7 prinsip ya. Nah, Raden Qasim itu memperoleh ilmu agamanya itu langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta di daerah Surabaya. Setelah beranjak dewasa, Raden Qasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Derajat juga tadi sudah disampaikan depan sebagai wali yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Kenapa demikian? Karena ternyata ia sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, sehingga ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial masyarakatnya, baru setelah mereka sejahtera diberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Jadi disejahterakan dulu mereka, ya kan? Warga saat itu disejahterakan dulu, tidak lagi memikirkan urusan harta, tapi mereka sudah senang, baru diajarkan dengan agama Islam. Nah, Sunan Ampel juga menekankan motivasi kepada mereka supaya bekerja keras, tidak malas-malasan, ya kan? Dan juga harus menjadi orang dermawan untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi warganya. Nah, atas keberhasilan inilah kemudian Sunan Derajat itu mendapatkan penghargaan ya dari dari Kesultanan saat itu. Nah, ini adalah 7 filosofi Sunan Derajat. Yang pertama yaitu memangun resep Tiasing Sasoma. Ini bahasa Jawa ya teman-teman. Mohon maaf kalau Bapak membacanya kurang terlalu fasih. Artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Jadi resep pertama ataupun filosofi pertama dari Sunan Derajat adalah, jadi kita ini harus selalu punya keinginan untuk membuat hati orang lain senang, ya. Idkhal surur, jadi memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu merupakan salah satu sedekah juga ya. Jadi membuat orang lain senang itu merupakan salah satu ibadah. Kemudian yang kedua, filosofinya adalah Laksmi Taning Subrata Tanyipta Marang Pringga Bayaning Lampah. Yang maksudnya adalah dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan.
Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu atau ketika teman-teman punya cita-cita yang tinggi, maka capailah cita-cita itu, jangan sampai kalah dengan rintangan yang ada. Atau kalaupun ada rintangan, abaikan saja. Nah, teman-teman sekarang sedang belajar, ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka harus fokus. Harus fokus dengan pelajaran, jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang lain. Misalkan main game, ya kan? Terlalu banyak main game juga akan membuat teman-teman terganggu dalam belajar. Atau ketika guru menerangkan kalian terganggu oleh orang lain atau mengganggu orang lain, nah itu harus dihilangkan ya. Jadi kita harus mengabaikan apa yang menjadi penghalang supaya kita dalam mencapai cita-cita. Yang berikutnya, filosofi dari Sunan Derajat adalah memperhardaning pancadriya. Artinya kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Jadi kita harus bisa menjaga hawa nafsu ataupun ya itu tadi, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang tentunya mengajak kepada keburukan, kita harus bisa lawan ya. Nah, yang berikutnya adalah heneng hening henung. Heneng hening henung, maksudnya apa ya? Jadi maksudnya adalah dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Makanya kita ini dianjurkan untuk melakukan sholat tahajud ya teman-teman. Kenapa sholat tahajud itu dilakukan di malam hari? Karena bahkan sepertiga akhir malam hari itu, pada saat itu waktu-waktu yang sangat hening. Kalau orang tidur pulas, ya kan, suasana juga sangat mendukung. Disitulah kita memohon kepada Allah, disitulah kita bersujud, bertafakur kepada Allah ya. Maka pada saat itulah kita akan mencapai cita-cita luhur, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Nah, ini filosofi ataupun ajaran yang berikutnya dari Sunan Derajat. Yang berikutnya adalah jroning suka kudu eling lan waspodo. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Artinya ketika kita bangga, ketika kita senang, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita jangan berlebihan. Kita tetap harus ingat dan kita harus waspada. Ingat bahwa ini adalah semua anugerah dari Allah, dan suatu saat kita mungkin akan mengalami nasib buruk, dan ketika kita nasib buruk kita harus ingat kepada Allah dan harus bersabar. Ketika kita berhasil, ketika kita dalam keadaan posisi di atas, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Filosofi yang berikutnya adalah mulia guna pancawaktu. Artinya suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat lima waktu. Masya Allah ya, ternyata para wali songo itu luar biasa yang memperhatikan ajaran dan cara penyampaian dakwahnya itu dengan cara yang luar biasa, yang lemah lembut. Nah, beliau pun mengingatkan pada kita untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, yaitu bisa diraih dengan melakukan salat lima waktu. Teman-teman, gimana salat 5 waktunya? Alhamdulillah selalu dilaksanakan ya. Jadi walaupun ayah bunda sedang tidak di rumah, pada saat waktu sholat tiba segera laksanakan sholat ya. Itu salah satu contoh anak soleh ya, seperti itu. Ketika mendengar azan segera bersiap diri untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah ajaran catur piwulang. Nah, ajaran catur piwulang itu dikenal juga dengan ajaran macapat ya, atau mocopot gitu. Kenapa? Karena pada ajaran ini ada 4 hal yang ditekankan, yaitu berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, dan berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Maksudnya kita ini harus bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa meringankan kebutuhan orang lain, dan juga bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah, ini adalah filosofi daripada Sunan Derajat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan kalau kita resapi, filosofi ini tidak asing buat kita ya. Kita diajarkan untuk berbuat baik, kita diajarkan untuk tetap semangat, kita diajarkan untuk bisa menahan hawa nafsu ya kan. Kita diajarkan untuk bagaimana
sering bertafakur ya. Kemudian juga kita harus selalu eling, waspada ya kan, banyak berzikir. Kemudian juga kita diajarkan supaya selalu sholat 5 waktu. Dan yang terakhir adalah kita diajarkan bagaimana kita harus bisa memberikan manfaat, bisa meringankan beban orang lain dan menolong orang lain ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya teman-teman. Nah berikutnya Sunan Derajat juga berdakwah kepada warganya itu dengan berbagai cara. Tadi di awal sudah disebutkan dengan membangun mental masyarakat. Jadi Sunan Derajat mengajarkan kepada masyarakat saat itu bagaimana kita ini harus lebih menekankan pada empati dan etos kerja berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial dan gotong royong. Jadi harus peduli ya, jangan acuh pada orang lain, kita harus peduli. Kemudian juga Sunan Derajat itu berdakwah melalui musik, sama seperti sunan-sunan sebelumnya, karena memang lewat musik ini atau budaya ini salah satu pintu yang paling mudah untuk digemari oleh masyarakat. Maka lewat pintu itulah kemudian Sunan Derajat pun mengajarkan agama Islam. Nah ada yang dikenal dari karya Sunan Derajat adalah tembang tengahan Macapat Pangkur. Nah, ini digunakan untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah berdakwah dengan wayang. Nah, jadi dengan wayang ini kemudian Sunan Derajat suka mengadakan pertunjukan dan sesekali memainkan wayang sebagai dalang, sebagaimana Sunan Bonang ataupun kakaknya melakukan hal tersebut ya. Nah, apa sih tadi disinggung tentang tembang pangkur? Apa sih itu tembang pangkur? Nah, tembang pangkur itu berasal dari kata mungkur yang memiliki arti pergi atau meninggalkan. Tembang pungkur itu memiliki filosofi yang menggambarkan kehidupan yang seharusnya dapat menjauhi berbagai hawa nafsu dan angkara murka. Jadi dengan di tembang pungkur itu ada filosofi yang sangat luar biasa, bagaimana diajarkan kita harus bisa melawan hawa nafsu dan menjauhi dari perbuatan angkara murka, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang zolim, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, itu harus bisa jauhi. Nah, di dalam pungkur itu pun diajarkan kita ketika mendapati sesuatu yang buruk, hendaknya kita pergi menjauh dan meninggalkan yang buruk tersebut. Jadi kalau kita mendapati hal yang buruk, maka kita harus menjauhi dari yang buruk, jangan malah terlibat di situ. Jadi kalau ada hal yang maksiat, kita jauhi, kita istighfar dan ingat kepada Allah. Kemudian tembang pungkur juga menceritakan tentang seseorang yang sudah siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat keduniawian dan mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pandangan lain, pangkur sendiri berasal dari kata punggawa. Dalam kalangan kependatan seperti tercantum di dalam piagam bahasa Jawa kuno, watak tembang pangkur juga menggambarkan karakter yang sangat gagah, karakter yang kuat, karakter yang perkasa, dan karakter yang berhati besar. Tembang pangkur juga cocok digunakan untuk mengisahkan kisah pahlawan, perjuangan, dan peperangan ya. Nah, kita lihat ini adalah salah satu tembang pangkur ya. Sekar pangkur tali tresna breh kretarta tentreming lahir batin
karan katresnan satuhu sinarat sasakaran sinukata sinung sanggit mrih aruntut nut ing weda winursita kawuryan su naring Gusti lila lair terus ndelahan wartinira ing donya tekeng akhir yen kelangan nora ketun tanate ketapetan popo timbang apa tenteng Gusti raju sugih miskin lara mulya kawula amung sadermi Baik. Nah, itu teman-teman contoh tembang pungkur ya, yang bahasa Jawa, tapi maknanya sangat dalam sekali. Baik. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa keberhasilan Sunan Derajat di dalam mengembangkan dakwahnya melalui dengan jiwa sosial yang sangat tinggi itu sangat diapresiasi oleh oleh pemerintahan saat itu, dan kemudian sepeninggal daripada Sunan Derajat, pemerintah Kabupaten Lamongan itu mendirikan museum daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam beliau. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret 1992. Di dalam museum itu terdapat seperangkat gamelan yang disebut dengan Singomengkok. Nah, kenapa ya disebut Singomengkok? Nah, ada yang pernah ke Museum Sunan Derajat? Mungkin nanti bisa bantu jelaskan ya teman-teman. Dan beberapa benda seni lainnya yang tersimpan di museum ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, sebagai penghargaan dan usahanya menanggulangi kemiskinan dan juga menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, itu Sunan Derajat itu mendapat julukan Sunan Mayang Madu dari Kesultanan Demak, yaitu yang dipimpin oleh Raden Patah saat itu.
Nah, ini sebuah julukan yang luar biasa ya bagi orang-orang yang memang punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nah, ini karomah Sunan Derajat. Karomah Sunan Derajat itu diantaranya adalah beliau diselamatkan oleh ikan talang dan cucut. Jadi ceritanya ketika Sunan Derajat diminta oleh ayahandanya untuk untuk menyebarkan agama Islam, itu beliau mengarungi samudra atau lautan. Nah, di tengah-tengah lautan ternyata ada ombak atau badai besar, kemudian kapalnya pun hancur, ya kan? Akhirnya Sunan Derajat pun tercebur ke lautan, tapi kemudian diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang. Jadi ikan cucut dan ikan talangnya itu menolong Sunan Derajat sehingga Sunan Derajat bisa tiba di pinggir pesisir dengan selamat dengan bantuan dari ikan tersebut, ya. Allahu alam. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan Sunan Derajat juga sama seperti sunan-sunan yang lain, beliau punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan dedaunan, ya. Jadi dengan ramuan-ramuan dan akar-akaran itu ternyata beliau bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh warga masyarakat saat itu. Tetapi tentunya selalu yang diucapkan oleh para sunan dan dalam Sunan Derajat adalah itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengucapkan kata Allah, mereka pun bertanya siapa Allah, ya kan? Kenapa harus begini-begini? Dan disitulah masuk ajaran Islam yang dilakukan oleh para waliullah dan Sunan Derajat pada khususnya. Dan kemudian setelah itu pula mereka diajarkan untuk bersyukur dan selalu berdoa, jangan lupa meninggalkan sholat. Maka ketika mereka sudah penasaran dan kemudian diajarkan sholat dan lainnya, maka mereka pun menjadi pemeluk agama Islam. Nah, yang berikutnya adalah memindahkan masjid dalam waktu 1 malam. Jadi ceritanya zaman dulu ada ada orang yang ingin memindahkan masjid dari satu tempat, kemudian datanglah ke Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat pun kemudian meminta izin dan memohon kepada Allah supaya bisa dikabulkan keinginannya itu memindahkan masjid dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang berikutnya adalah karomahnya bisa mengambil buah dengan menapuk pohonnya. Jadi cukup dengan menepuk pohonnya saja, pok sebanyak 3 kali, makanya ya buahnya bisa turun ke bawah tanpa harus memanjat. Nah, diceritakan saat itu Sunan Derajat ingin minum air nira, ya kan? Ingin minum air nira, tapi tanpa memanjat pohonnya, air nira itu sudah ada di bawah, ya kan? Kan biasanya air nira itu disadap ya sama warga sekitar. Nah, kemudian tanpa harus memanjat pohon, air nira itu sudah di bawah cukup dengan menepukkan pohonnya. Nah, itu adalah beberapa di antara karomah Sunan Derajat, dan tentunya masih banyak lagi ya karomah-karomah yang dimiliki oleh Sunan Derajat. Demikian teman-teman kisah tentang Sunan Derajat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 7 filosofi ajaran dari Sunan Derajat, dan insya Allah ketika kita bisa mengamalkannya, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat insya Allah. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.